Baik, Bapak Ibu, kami mohonkan sebelum kita mulai, yang baru gabung, mohon langsung di-mute agar acara bisa berjalan. Nanti ada waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa Allahumma ala sholli. alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang kita saat ini bersama Rais Syuriah Bagian Jawa Tengah, Ketua Tanfidh Jawa Tengah Halo, beserta sekretaris cek. Halo. baik ketua ataupun sekretaris ataupun teman-teman operator cabang yang berbahagia. Imut. Lemot internetnya no, Bu. Mohon maaf, kami mengulas acara awal dari awal sampai Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yang pertama kita panjatkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari kita diberikan sehat, bisa bertemu di live Zoom dalam acara sosialisasi ini. Terus nanti dan ada alasnya tidak Sudah mulai kan rapatnya? Ini Pak, Somokato. Ya, ampun. Lah niku Bapak Ibu yang hormat awali acara ini. Dengar nggih? Halo, Mas Aklis. Terputus-putus suaranya. Suaranya Yasin. Kurang keras. Suaranya kurang keras, Mas Yas. Suaranya putus-putus. Bapak dan Sudah Ibu keras belum ini? Ini sudah didengar belum? Mohon maaf. terlebih dahulu ya. Udah, Bro, udah. Sudah jelas. Jelas. Oke. Mohon maaf mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kami sudah mengawali tadi mukadimah, untuk itu mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Makasihku jelas dua. Sampean buka ya. Tapi sebelumnya kami mohon untuk semuanya di-mute terlebih dahulu. Semua peserta yang masuk mohon di-mute dulu. Nanti ada saatnya panjenengan kita beri waktu untuk bertanya. Terima kasih. Mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, segenap para kepala madrasah ataupun operator madrasah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Majelis Ma'arif. Pada yang bertugas kami persilakan. Aku membelakangi panggung baik. Udah mabuk kenapa? Wah. Mas Ma'ruf. Halo. Mas Ma'ruf lagunya.
Sampai hari ini saya merasa Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengawali diskusi ataupun Q&A terkait Juknis, kami mohonkan dalam hal ini Pak Sekretaris Jenderal Mas Dr. Ahsanul Husna untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Pada yang terhormat Bapak Dr. Ahsanul Husna, waktu dan layar secukupnya dipersilakan. Semoga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya sama kita hormati Pak Ki Haji Baharudin Armani selaku Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, yang saya hormati seluruh pengurus cabang LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, dan tidak lupa yang kami muliakan semua para hadirin dari kepala madrasah, kepala sekolah di Ma'arif di wilayah Jawa Tengah, yang mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dalam keadaan bahagia, dan alhamdulillah Jum'ah barokah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah di kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melampiaskan rahmat-Nya kepada kita. Semoga kita terus semangat dan terus antusias dalam menjalankan tugas
mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama yang nantinya mudah-mudahan mereka semua mampu menghijaukan Jawa Tengah dan Indonesia serta Nusantara ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mohon izin saya ditugasi oleh Pak Ketua LP Ma'arif NU Jawa Tengah, Bapak Fahrudin, karena beliau sekarang di Aceh dan hujan lebat di perjalanan. Jadi saya ditugaskan untuk membuka acara sosialisasi Juknis Oskano ketiga pada siang hari ini, dan mudah-mudahan tidak mengurangi khidmah kita dan hormat kita kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bersama di Oskano ini adalah yang pertama, Oskano ketiga ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Harlah Ma'arif dan Hari Santri Nasional nantinya. Jadi di kegiatan Oskano ketiga ini tentu menjadi salah satu rangkaian dari Hari Lahir Ma'arif dan Hari Santri Nasional yang insya Allah akan kita rayakan sebentar lagi. Dan Oskano itu menjadi salah satu wujud dari 9 program PWNU Jateng yang dimana adalah berbunyi terkait transformasi digital. Digitalis sekolah, transformasi digital, dan semuanya ini tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi bersama. Digitalisasi sekolah kali ini nantinya akan menjadi hal yang harus kita kuasai bersama, mengingat sekarang globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi, koneksi antar wilayah, antar benua dan lain sebagainya tidak bisa dibendung lagi, dan ini warga Nahdliyin harus bisa menyikapinya. Dan di Ma'arif NU ini sebagai bentuk wujudnya adalah di Oskano ketiga ini. Dan tentunya selain itu kita jadikan Oskano ini menjadi sebuah wadah silaturahim madrasah sekolah se-Jawa Tengah, dan tentunya juga untuk kompetisi. Mungkin kita punya hajat besar bersama yang nanti ada luring, yaitu Porsema, nanti insya Allah tahun 2024 akan kita laksanakan di Wonosobo. Dan kali ini di Oskano ini kita laksanakan daring dulu, jadi kita sosialisasinya tidak melulu luring, tetapi daring juga insya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan kekhidmatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pelaksanaan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 September, dan nanti dibuka pada tanggal 9 September. Dengan itu rencananya pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024. Dan insya Allah juga pada kesempatan ini Bapak Ibu tidak usah meragukan lagi kredibilitas yang dimiliki oleh LP Ma'arif NU Jawa Tengah, karena kita sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga yang insya Allah kredibel dan amanah dalam penyelenggaraan dan kesuksesan Oskano 3 ini, sehingga benar-benar menjadi ajang silaturahim dan ajang kemaslahatan dan penyemangat bagi anak-anak kita semua, dan tentunya dalam rangka kita semua mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan yang menjadi anak-anak yang berprestasi dan bermanfaat bagi semuanya. Sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang perlu kita ketahui bersama dari Oskano ini, dari Olimpiade Sains dan Keagamaan dan KNU-an di LP Ma'arif NU Jawa Tengah yang ketiga ini. Semoga nanti acara dari awal, mulai dari sosialisasi pada hari ini, pembukaan dan pelaksanaan, serta penganugerahan hadiah nanti insya Allah, jika tidak ada perubahan, semoga kita bisa laksanakan di peringatan Hari Santri Nasional nanti, dan yang mudah-mudahan bisa dan jadi kita lakukan untuk Oskano ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mari kita buka sosialisasi Juknis Oskanu 3 ini, Olimpiade Sains dan KN1 LP Ma'arif NU Jawa Tengah, dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap mengabdi untuk melayani generasi muda kita, generasi hijau kita yang akan datang, sehingga dan mudah-mudahan amal Bapak Ibu dibalas oleh Allah. Jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Dr. Ahsanul Husna yang telah memberikan pengarahan, motivasi sekaligus membuka acara Q&A Juknis Oskanu 3 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus untuk kepala madrasah sekolah ataupun operator yang mewakili. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian terpenting. Ada 3 agenda nantinya pada Zoom siang hari ini. Yang pertama adalah Q&A Juknis. Juknis nanti akan kita sampaikan dan kita beri kesempatan untuk saling tanya. Dan yang kedua nanti adalah sosialisasi aplikasi pendaftaran. Dan yang terakhir adalah sosialisasi aplikasi untuk pengerjaan soalnya. Untuk itu, yang pertama dulu kita ikuti bersama sosialisasi Juknis yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini yang terhormat Mas Abdullah Mukhib MPDI. Waktu dan layar sepenuhnya kami aturkan. Semoga Mas Mukhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus NU Suriah Amdan Fidiyah, yang kami hormati Ketua LP Ma'arif PBNU Jawa Tengah beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua atau pengurus LP Ma'arif NU PCNU se-Jawa Tengah, tidak lupa Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, peserta rapat atau sosialisasi Olimpiade Sains dan KN1 3 se-Jawa Tengah yang kami hormati. Langsung saja, tadi di awal sudah disampaikan banyak oleh Pak Sekjen bahwa sosialisasi ini nanti akan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Olimpiade Sains atau Oskanu ketiga di Ma'arif Jawa Tengah. Yang pertama berkaitan dengan Juknis, bahwa sebagaimana edaran dan Juknis yang sudah kami kirim kepada Bapak Ibu melalui pengurus cabang, kami yakin Bapak Ibu sudah membacanya, namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, nanti kita coba untuk membaca ulang, kemudian bila mana nanti ada hal yang sekiranya kurang jelas, maka nanti kita akan diskusikan bersama untuk menjadi kesempurnaan sebuah Juknis yang akan kita laksanakan tanggal 11 sampai tanggal 13 mendatang. Oleh sebab itu, mohon izin untuk menyampaikan berkaitan dengan Juknis. Mas Operator, untuk bisa share Juknisnya, Mas Ma'ruf. Oke. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa pelaksanaan Oskanu ini adalah menggunakan daring. Ini menjadi kesinambungan dari acara Oskanu 2 yang dulu pernah kita laksanakan bersama di tahun 2017. Bahwa alhamdulillah kesempatan itu kita laksanakan dengan sukses, maka hari ini adalah menjadi kelanjutan atau kita laksanakan kembali di Olimpiade 3 tahun 2024. Yang pertama yang ingin sampaikan berkaitan dengan kegiatan ini adalah Olimpiade Sains KN1, Olimpiade Sains dan KN1 se-Jawa Tengah.
bahwa Olimpiade Sains ada kompetisi bidang sains dan KN1 bagi para peserta didik di bawah naungan LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah. Oskanu tahun 2024 ini merupakan kompetisi ketiga setelah yang pertama sukses diselenggarakan pada tahun 2017 di Kota Semarang, baik secara luring untuk pertemuannya, kemudian untuk kegiatannya kita laksanakan secara daring di tahun 2021. Selanjutnya, Mas, untuk ketentuan umum, bahwa tema besar yang kita usung pada Olimpiade Sains dan KN1 ini adalah mengusung tema Ma'arif NU Jawa Tengah bersinergi membangun prestasi. Maka dengan tema ini kita berharap bahwa seluruh satuan pendidikan di Ma'arif NU Jawa Tengah, bahwa kami berharap semuanya akan membangun prestasi tidak kalah dengan olimpiade lain yang pernah ada, misalnya KSM, OSN, dan seterusnya. Maka Oskanu ini adalah menjadi branding untuk kita semuanya di Satuan Lembaga Ma'arif Jawa Tengah. Adapun tagline yang kita usung yaitu Ma'arif Hebat, Nusantara Kuat, Prestasi Dahsyat. Dengan harapan ini menjadi tali silaturahim kita, menjadi penyemangat bagi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekjen di awal tadi. Untuk selanjutnya, bahwa untuk ketentuan umum, peserta, kaitannya dengan peserta adalah madrasah atau sekolah yang bernaung di LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, yaitu yang masuk dalam sistem informasi madrasah atau sekolah Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan, bahwa untuk pelaksanaan akan kita laksanakan selama 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 10, 11, 12, di mana masing-masing untuk hari pertama untuk jenjang MA, SMA, dan SMK, untuk hari kedua yaitu jenjang MTS atau SMP, untuk jenjang yang hari ketiga yaitu untuk jenjang SD atau MI. Nah, untuk ketentuan umum, bahwa peserta didik yang mewakili madrasah atau satuan pendidikan di bawah LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah yang terdaftar pada Sistem Informasi Ma'arif NU atau SIM. Kedua, peserta Oskanu 3 tahun 2004 adalah peserta didik yang terdaftar resmi di madrasah atau sekolah lingkungan Ma'arif PWNU Jawa Tengah tahun pelajaran 2024-2025 dengan rincian sebagai berikut. Untuk kelas tingkat MI dan S atau SD yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6, untuk tingkat MTS atau SMP yaitu mulai kelas 7 sampai kelas 9, untuk tingkat SMA, MA, dan SMK itu kelas 10 sampai kelas 12. Selanjutnya, peserta yang berhak mengikuti kegiatan adalah peserta yang telah mendaftarkan diri melalui portal registrasi Oskanu 3 tahun 2024 sebagaimana panduan yang terpisah dalam bentuk pelaksanaan ini. Nanti akan dijelaskan oleh tim registrasi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di bagian ini pokok utama pembahasan kita adalah berkaitan dengan juknis, yang kedua tentang registrasi, bagaimana tata cara registrasi, kemudian yang ketiga terkait dengan pelaksanaan Oskanu itu sendiri. Untuk selanjutnya, peserta yang berhak mengikuti kegiatan adalah peserta yang telah mendaftarkan diri melalui portal registrasi 3 tahun 2004 sebagaimana panduan yang terpisah. Kemudian setiap madrasah sekolah atau sekolah dapat mengirimkan 2 peserta didiknya untuk setiap bidang studi atau mapel. Jadi ini jelas bahwa setiap madrasah nanti akan bisa mengikuti di masing-masing cabang atau masing-masing mapel dapat mengirimkan 2 peserta. Selanjutnya, untuk biaya pendaftaran Oskanu 3 tahun 2024 ini adalah sebesar 50.000 untuk setiap peserta. Berikutnya, semua peserta wajib mentaati segala ketentuan dan tata tertib Oskanu 3 2024. Berikutnya, setiap cabang lomba mata pelajaran diambil juara sebagai berikut. Untuk medali emas, 5% dari jumlah peserta. Kemudian medali perak, yaitu 7% dari jumlah peserta. Untuk perunggu, yaitu 8% dari jumlah peserta. Selanjutnya, untuk peserta didik dengan nilai tertinggi,
di setiap mata pelajaran akan mendapatkan tambahan uang pembinaan. Berikutnya, untuk penentuan juara umum, yaitu adalah LP Ma'arif PCNU atau kabupaten kota yang peserta didiknya memperoleh medali dengan urutan emas, kemudian perak dan atau perunggu terbanyak. Apabila terdapat kesamaan perolehan medali, maka penentuan juara umum ditentukan oleh kejuaraan bidang studi KN1. Selanjutnya, juara umum berhak mendapatkan trofi dan uang pembinaan. Selanjutnya, semua penilaian dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya, semua peserta wajib menjunjung tinggi integritas, sportivitas, ukhuwah Islamiyah, dan nama baik lembaga dengan mengerjakan olimpiade secara jujur dan penuh tanggung jawab. Berikutnya, hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan umum ini, maka akan diatur di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun jenjang jenis dan jenjang perlombaan yaitu sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, MI atau SD, kemudian MTS dan SMP, MTS atau SMP, yaitu meliputi 1 matematika, IPA, dan KN1. Untuk MTS atau SMP meliputi 4 mapel, yaitu matematika, IPA, IPS, dan KN1. Untuk selanjutnya, di jenjang MA atau SMA, ini kita bagi menjadi 2, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS, serta SMK. Untuk yang jurusan IPA, yaitu ada 5 mapel, matematika, biologi, kimia, fisika, dan KN1. Untuk sosiologi dan SMK yaitu KN1 dan TIK. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pendaftaran akan dimulai pada tanggal, nanti kita sesuaikan, yaitu mulai tanggal 12. Sementara di Juknis ini kemarin ada perubahan Bapak Ibu, bahwa pendaftaran akan kita mulai pada tanggal 12 sampai tanggal 1 Agustus. Jadi kalau kita hitung mundur, kurang lebih waktu kita tinggal 1 bulan menuju pelaksanaan. Dan pendaftaran itu dilakukan secara online melalui portal pendaftaran Oskanu 3 dengan akun madrasah atau sekolah masing-masing yang telah terdaftar di sistem informasi Ma'arif NU atau SKANU. Selanjutnya, pemberian akun atau password peserta akun dan password akan muncul di kartu peserta. Nanti untuk penjelasan pendaftaran akan disampaikan oleh tim. Kemudian selanjutnya, untuk acara pembukaan sebelum tanggal 11 tentunya, yaitu akan kita buka pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024. Adapun pesertanya adalah pengurus wilayah, pengurus cabang, panitia, dan seluruh peserta yang ikut mendaftar dalam kegiatan Oskanu ini. Adapun dress code-nya atau pakaian seragam batik Ma'arif berpeci bagi laki-laki dan berkerudung bagi putri. Selanjutnya, untuk kegiatan persiapan, nanti kita akan adakan simulasi, bahwa simulasinya yaitu rencana akan kita laksanakan yaitu di hari Sabtu tanggal 7 September. Untuk jam, untuk MI atau SD jam 8, kita mulai jam 8, untuk MTS atau SMP kita mulai jam 9.30, untuk jenjang MA, SMA, dan SMK kita mulai jam 11. Adapun untuk pelaksanaannya, sebagaimana awal tadi kami sampaikan bahwa ini akan kita sampaikan pada tanggal 10 sampai dengan 12 September 2024. Selanjutnya untuk di akhir kegiatan, yaitu pengumuman sekaligus penganugeraan akan disampaikan di kemudian hari dan yang mana akan disampaikan oleh tim atau panitia. Adapun ketentuan-ketentuannya nanti untuk lebih jelasnya yaitu akan disambung yang akan disampaikan langsung oleh tim. Namun sekilas kami perlu sampaikan dengan ketentuan lomba yang pertama, peserta login 15 menit sebelum mulai olimpiade. Peserta mengerjakan soal menggunakan laptop atau komputer yang dilengkapi dengan kamera aktif.
Ini menjadi syarat bahwa untuk peserta harus menggunakan komputer atau laptop dengan kamera yang aktif dan terkoneksi dengan jaringan internet tentunya. Berikutnya, peserta wajib menyiapkan perangkat atau smartphone atau laptop untuk bergabung ke Zoom. Ini menjadi bagian dari kepengawasan dalam pelaksanaan Olimpiade, agar hal-hal yang sekiranya diduga atau hal-hal yang sekiranya menjadikan ini tidak kurang nanti bisa kita hindari bersama. Maka seluruh peserta dijadikan menjadi satu di madrasah masing-masing untuk masuk ke dalam Zoom meeting guna pengawasan Olimpiade ini. Selanjutnya, pada saat mengerjakan soal, kamera laptop atau komputer peserta harus aktif. Nah, ini menjadi ketentuan yang awal tadi bahwa semua peserta harus mengikuti ketentuan ini. Karena secara aplikasi pengerjaan ini, bila mana nanti kameranya sengaja dimatikan, nanti secara otomatis bahwa soal itu akan terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, mengenakan seragam ma'arif yang rapi, serta memperlihatkan tanda peserta lomba atau kartu. Kemudian untuk ketentuan penilaian, pelaksanaan lomba sekali babak dengan mengerjakan 40 soal pilihan ganda secara daring dengan ketentuan nilai. Jika benar, nilai bertambah 4, jika salah berkurang 1, tidak dijawab, skornya 0. Selanjutnya, berkaitan dengan registrasi peserta, peserta 2004 ada peserta yang mewakili madrasah atau satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah yang terdaftar pada Sistem Informasi Ma'arif NU atau SIM. Selanjutnya, madrasah sekolah melakukan registrasi peserta melalui portal Oskanu dengan mengupload dokumen masing-masing peserta sebagaimana berikut. Yang pertama, surat keterangan aktif belajar dari madrasah atau sekolah ketahui Pak madrasah atau sekolah. Kemudian scan identitas rapot peserta, dan yang ketiga foto berwarna background merah. Nah, syarat ini saya kira simpel dan mudah untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, panduan registrasi Oskanu akan disampaikan terpisah nanti pasca kami sampaikan juknis ini, maka nanti oleh tim akan disampaikan bagaimana tata cara untuk registrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun timeline ini timeline awal yang sudah pernah kita susun, namun karena ada beberapa kendala, jadi nanti waktunya akan kita sesuaikan. Hari ini kita berada pada tahapan, mestinya berada pada tahapan verifikasi data peserta. Namun, sebagaimana awal yang kami sampaikan tadi, bahwa nanti pendaftaran akan kita mulai, baru kita mulai tanggal 12 sampai tanggal 31 Agustus. Oke, terima kasih. Itu berikut tadi adalah paparan berkaitan dengan juknis. Maka untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC, Mas Yasin, untuk melanjutkan bagaimana tata cara pendaftaran. Nanti di kesempatan akhir kita akan membuka tanya jawab gitu guys, sekaligus setelah tata cara registrasi. Terima kasih dari saya selaku panitia Oskanu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhib selaku Ketua Panitia. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk link kehadiran nanti akan dikirim ya. Nanti akan dikirim di grup atau di chat oleh Mas Ma'ruf. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita lanjutkan dulu. Nanti kita sesi tanya jawab di akhir saja. Untuk selanjutnya kami mohonkan Pak Rozi untuk menyampaikan aplikasi terkait registrasi Oskanu 3 ini. Kami mohonkan untuk disampaikan secara detail, secara lengkap, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dalam saatnya tanggal 12 dibuka nanti bisa melakukan registrasi dengan baik tanpa kendala apapun. Untuk itu kepada Pak Rozi, Pak Fikri atau Mas Ma'ruf, tim registrasi, kami mohonkan untuk memberikan paparan sekaligus penjelasan
pada Bapak Ibu hadirin yang bergabung dalam Zoom ini ataupun yang gabung melalui YouTube. Selanjutnya waktu dan layar kami persilahkan. Semoga tim registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Mantap Pak Rozi. Benar Pak, benar. Mantap. Langsung mohon nggih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari tim registrasi akan menyampaikan langkah-langkah dari proses registrasi Oskano 3 ini. Di sini nanti kita akan simulasikan bagaimana proses registrasi itu berjalan, namun sekali lagi proses registrasi akan kita mulai nanti di tanggal 12. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan, melihat bagaimana proses registrasi di Oskano 3 tahun ini, dan sebagai bahan persiapannya nanti berkas-berkasnya bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tanggal pelaksanaan registrasi di tanggal 12 nanti. Mohon izin untuk share screen nggih. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk registrasi Oskano nanti kita terpusatkan jadi satu di portal oskano.id. Jadi nanti portal registrasinya tetap di URL ini. Untuk hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana proses registrasi itu berjalan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi untuk menyingkat waktunya kita langsung saja. Jadi nanti di proses registrasi Bapak Ibu akan diberikan username dan password, di mana username-nya itu nanti menggunakan nomor pokok sekolah masing-masing, kemudian password-nya nanti password-nya itu password default awal. Jadi password-nya di default awal itu nanti sama semua. Jadi saya contohkan di sini, misalkan username-nya itu kita pakai NPSN, kita pakai salah satu NPSN yang sudah ada. Itu jadi ini NPSN yang sudah terregister dan sudah ada di Simnu ya Bapak Ibu. Kemudian passwordnya ini nanti kita sampaikan, passwordnya adalah password awal semua adalah sama. Jadi passwordnya setiap lembaga sama untuk di awal. Nanti setelah pertama kali Bapak Ibu login di aplikasi registrasi ini, setelah sign in, maka nanti akan diminta untuk membuat password baru. Nah, ini wajib. Jadi nanti akan muncul identitasnya, NPSN sekolahnya berapa, nama sekolahnya dari mana, kemudian nanti diminta untuk membuat password baru. Setelah sampai di sini, kemudian klik update password, maka baru akan masuk ke halaman portal registrasinya. Nah, di sini ada tiga menu, yaitu ada menu daftar, pembiayaan, dan status pendaftaran. Nanti yang Bapak Ibu lakukan pertama kali itu adalah melakukan input data siswa. Di sini Bapak Ibu akan menginput data siswa yang akan diikutkan atau didaftarkan mengikuti kegiatan Oskano 3 ini. Oke. Nah, setelah masuk di menu input siswa, nanti bisa di-add, kemudian nanti dimasukkan data-data yang diperlukan. Jadi mulai dari NISN, kemudian nanti ada nama siswa. Jadi di sini misalkan NISN-nya ini, kemudian kita langsung saja ke sebagai contoh ya. Di sini untuk email wajib dan usahakan ini emailnya email aktif semua, email yang masih aktif.
Ini misalkan ini emailnya, kemudian langsung memilih mapel yang diikuti, mapel yang akan diikuti untuk siswa ini, siswa yang bersangkutan, misalkan matematika. Nah, ini karena kebetulan ini kita contohkan adalah di lembaganya jenjang MA, maka di sini mapel yang muncul itu juga ada di jenjang MA. Nanti kalau yang untuk SMK juga mapelnya sesuai dengan tadi yang ada di Juknis, kemudian kalau lembaganya SMP MTS juga sesuai dengan yang ada di Juknis, kalau lembaganya MISD, nanti mapelnya sesuai dengan yang ada di Juknis tadi. Nah, setelah diketikkan, kemudian nanti klik simpan atau save. Maka data akan ada di sini. Berikut selanjutnya jumlah pesertanya jika lebih dari satu bisa ditambahkan lagi. Prosesnya sama seperti tadi di input. Nah, setelah proses penginputan data siswa atau data peserta, maka di sini juga Bapak Ibu bisa langsung melakukan lihat status pendaftarannya sebenarnya. Statusnya di mana? Oh, gitu. Jadi ini statusnya menunggu ajuan dari cabang. Karena proses pendaftaran ini setelah Bapak Ibu melakukan input, data ini akan bisa dimonitor oleh cabang, di akun cabang nanti akan melakukan pengajuan untuk mengikuti Oskano 3 ini. Sambil menunggu cabang melakukan pengajuan dan seterusnya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan upload berkas. Jadi setelah di-input tadi, setelah dimasukkan data siswanya, silahkan nanti bisa melakukan upload berkas. Di sini ada satu berkas yang tadi sudah disampaikan di Juknis sesuai dengan persyaratannya, itu adalah foto, kemudian ada identitas diri atau identitas rapot, kemudian ada surat keterangan aktif. Nah, di menu upload berkas ini, Bapak Ibu bisa langsung klik upload, kemudian upload berkasnya satu persatu sesuai dengan form yang disediakan. Upload foto untuk mengupload foto, kemudian upload identitas untuk mengupload identitas siswa, kemudian upload surat keterangan aktif di form yang disediakan. Oke. Kita contohkan di sini. Kita pada beres soal. Kita contohkan di sini gambarnya. Tidak ada gambar ini. Oke, saya contohkan di sini kita pakai gambar acak ini. Jadi ini sebagai contoh saja. Ini foto, kemudian kita upload identitas, kemudian kita upload surat keterangan. Ini filenya bisa JPEG, bisa PDF. Oke, setelah kita masukkan, kita upload di sini, kita klik save. Maka berkasnya nanti akan muncul, akan kelihatan di sini bagi yang sudah melakukan upload. Bagi yang belum upload tadi ada keterangannya berkas belum ada. Nah, ini yang dilakukan di sekolah untuk di tahap pertama, yaitu input siswa dan upload berkas. Setelah sampai di sini, itu nanti menunggu proses pengajuan dari cabang. Karena proses berikutnya adalah melakukan pembayaran. Nah, di pembayaran ini nominal ini itu akan muncul ketika data peserta sudah diajukan oleh cabang atau sudah direkomendasikan oleh cabang masing-masing. Dan oke, benar. Ini sebagai simulasi, ini sebagai simulasi. Ini saya coba untuk saya keluar ya, saya keluar dulu, saya masuk ke akun cabang. Nanti masing-masing dari cabang juga akan mendapatkan username dan password.
Oke. Nah, ini sebagai contoh, di akun cabang nanti akan muncul daftar peserta yang sudah di-input atau didaftarkan oleh akun-akun lembaga atau akun-akun sekolah. Itu. Sebagai contoh, ini tadi sudah ada NISN ini dimiliki oleh nama Hidayatul Awaliyah, sekolah dari MAL Gajah, statusnya menunggu ajuan cabang. Maka nanti tugas dari cabang adalah memberikan rekomendasi atau mengajukan data ini agar data ini bisa diproses ke proses berikutnya dengan cara melakukan klik data peserta, ajukan data peserta. Oke. Setelah data ini diajukan, maka nanti proses perubahan ini itu akan bisa dilihat di akun sekolah, sehingga akun sekolah itu nanti bisa melakukan proses berikutnya. Ini cukup di akun cabang, cukup hanya ini, hanya memberikan rekomendasi atau memberikan pengajuan. Setelah itu kita kembali ke akun sekolah. Ya, karena tadi sudah diajukan oleh cabang gitu ya. Maka di sini nanti statusnya juga akan berubah sudah diajukan oleh cabang. Nah, sehingga di sini nanti dari sekolah itu bisa melakukan monitor sampai di mana proses ajuan ini sampai di mana proses pendaftaran ini berlangsung. Jadi nanti ketika misalkan sudah didaftarkan lama kok tidak segera diajukan, bisa komunikasi dengan cabang masing-masing agar untuk bisa segera direkomendasikan. Nah, setelah statusnya di sini itu diajukan oleh cabang, maka yang dilakukan berikutnya oleh lembaga atau oleh sekolah adalah melakukan pembayaran. Di menu pembiayaan ada rincian biaya. Nah, di sini di rincian biaya pastikan nanti semuanya sudah diajukan, sudah direkomendasikan oleh cabang terlebih dahulu, sehingga nanti total pembayaran yang harusnya dibayar nanti akan keluar di sini. Kemudian di sini sudah ada petunjuk pembayarannya, bisa dilakukan pembayaran menuju ke rekening bendahara dari LP Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah. Nah, nanti di menu ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan upload bukti pendaftaran gitu. Jadi setelah Bapak sekolah dari Bapak Ibu semua itu melakukan pembayaran, pendaftarannya, bukti pembayaran itu silahkan diupload di menu ini. Setelah Bapak Ibu melakukan upload bukti pembayarannya, maka seluruh data peserta yang Bapak Ibu daftarkan di sekolah masing-masing itu akan masuk ke akun wilayah untuk siap dilakukan verifikasi. Nah, nanti di verifikasi akhir itulah nanti yang akan menentukan apakah proses pendaftaran dari siswa Bapak Ibu itu diterima atau tidak. Semuanya nanti bisa dipantau di status pendaftaran ini. Jadi kita contohkan di sini pendaftarannya 50.000, kita nanti setelah dilakukan transfer misalkan bisa di-upload buktinya. Kita upload ke sini, kita upload. Oke, bukti transfer berhasil di-upload. Kita jawab oke. Oke, view-nya ada di bawah. Nah, setelah di-upload di sini, ya, Bapak Ibu pastikan bahwa di sini sudah ada file name-nya, sudah ada bukti transfernya yang juga bisa di-preview gitu. Maka Bapak Ibu bisa melihat status pendaftaran ini nanti ini sudah siap untuk di verifikasi oleh cabang oleh wilayah, mohon maaf. Jadi ini sudah siap untuk diverifikasi oleh wilayah. Di akun wilayah nanti akan muncul data siswa yang siap untuk diverifikasi. Sebelum dilakukan pembayaran, data siswa tersebut tidak bisa diverifikasi oleh wilayah karena dinyatakan belum selesai pendaftarannya.
Sebagai contoh, misalkan ini setelah diajukan, oleh cabang, gitu, kemudian tadi sudah melakukan pendaftaran, sudah melakukan pembayaran, maka data ini sudah bisa dilihat oleh wilayah. Misalkan nanti sambil menunggu bisa dicek secara berkala, kemudian nanti akan kelihatan hasilnya, apakah diterima atau ditolak. Ketika nanti misalkan pendaftarannya itu ditolak, misalkan ini saya coba untuk validasi dari akun wilayah, tidak saya mencoba di sini. Oke. Misalkan kok kebetulan ditemukan bahwa proses pengajuannya itu ditolak, statusnya ini misalkan ditolak dengan keterangan foto tidak jelas, misalkan, atau misalkan identitas dirinya belum terstempel, misalkan tidak ada stempelnya kepala, misalkan, dan seterusnya, nanti akan ada keterangan di sini. Nah, maka ketika ada keterangan seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa kembali ke upload berkas, kemudian upload dokumen yang tadi menyebabkan tidak menyebabkan ditolak. Jadi misalkan fotonya yang yang salah, nanti misalkan salah upload gitu kan, yang tadinya harusnya foto ternyata diupload gambar lain atau file lain gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan, diupload lagi itu. Setelah diupload lagi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan di status, ini gambarnya sudah berubah ya, di status pendaftaran, Bapak Ibu bisa melakukan klik ajukan perbaikan. Itu. Jadi nanti bisa dilakukan ajukan perbaikan. Setelah diklik ajukan perbaikan, nanti akan dimasuk ke akun wilayah lagi untuk bisa dilakukan proses validasi berikutnya. Nah, kalau misalkan nanti setelah dilakukan verifikasi lanjutan, setelah diajukan perbaikan oleh wilayah, kemudian dinyatakan diterima, ya kan? Hasilnya dinyatakan diterima, nanti bisa dicek secara berkala di akun sekolah masing-masing. Ini internet saya agak berat banget. Internet saya kenapa ini? Pak Rozi, cukup? Ya, ini kok muter-muter terus. Ini kenapa gitu. ini? Oke, siap ditunggu. Ya, artinya gini, nanti ketika status ini menjadi diterima, maka tombol aksi ini akan berubah menjadi cetak kartu. Nah, itu adalah proses akhir. Jadi ketika statusnya ini nanti sudah menjadi diterima, maka Bapak Ibu bisa melakukan cetak kartu. Nanti di cetak kartu tersebut akan memunculkan identitas dari peserta, plus juga dengan hari pelaksanaan, jadwal pelaksanaannya kapan, dan username serta passwordnya. Sehingga ketika nanti pelaksanaan kartu ini itu digunakan sebagai kartu peserta yang harus dibawa karena di situ ada username dan passwordnya. Ingatan. Oke, di sini malah error. Oke, terima kasih, mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa disambung di pertanyaan dulu. Ini kok tiba-tiba seperti ini di sini. Nonton dulu Mas Pak Yasin, saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Pak Rozi atas penyampaian yang kedua terkait
aplikasi pendaftaran. Selanjutnya yang terakhir sebelum nanti pertanyaan, selanjutnya kami mohonkan yang terakhir dari teman-teman SCN untuk menyampaikan gambaran sedikit tentang aplikasi pengerjaan soalnya seperti apa. Untuk itu kami mohonkan dari tim SCN atau yang mewakili, waktu sepenuhnya kami aturkan. Semoga. Baik, terima kasih Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari tim SCN hari ini akan memaparkan sedikit tentang aplikasi yang akan digunakan untuk Oskano 3 ini. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, untuk web ujiannya nanti kita menggunakan aplikasi e-ujian di http://eujian/lp Ma'arif Jateng. Jadi nanti untuk semua peserta itu seperti yang sudah dipaparkan tadi, nanti username dan passwordnya dari panitia dan sudah ada di kartunya. Jadi setelah membuka web lombanya, Bapak Ibu atau peserta didiknya dianjurkan untuk klik login. Nah, nanti username sama passwordnya itu kan sudah tertera di kartun ya, Bapak Ibu. Sebentar. Itu nanti username-nya menggunakan email. Berarti seandainya saya punya email budi123@gmail.com dan nanti menggunakan password yang telah ditentukan dari panitia. Oke. Nah, langsung kita klik login. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena ini uji coba berarti nanti akan tampil seperti ini. Jadi seandainya yang matematika ya tampilnya matematika, terus masuk ke roomnya matematika dan seterusnya. Setelah itu kalau udah waktunya bisa dimulai, nanti kita klik mulai di web ini Bu. Jadi mulai ini diklik. Nah, ini kan uji coba. Nah, ini kita tunggu dulu Bu sampai kita bisa masuk ke pengerjaan soalnya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kita langsung klik kerjakan. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Untuk pengerjaan ujiannya di sini kan ada ini ya Bapak Ibu kayak ujian wants to use your camera berarti nanti langsung diklik allow nggak Bapak Ibu kalau nanti nggak diklik allow nanti tidak bisa mengerjakan soal. Oke, terus kita masuk ke pengerjaan soalnya. Berarti seandainya ini contoh soalnya nanti tampilannya seperti ini. Karena ini baru uji coba, berarti kita pakai 5 soal saja ya Bapak Ibu. Nah, seandainya nomor 1 udah terjawab, langsung seperti biasa diklik jawabannya. Kalau seandainya belum pasti, nanti bisa ditandai ragu-ragu. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau mau bergeser ke soal yang kedua, berarti kita klik selanjutnya. Seperti itu. Sama juga pilih ABC-nya. Seandainya kita pilih C. Selanjutnya, langsung kita ke soal berikutnya. Sama pengerjaannya masih diklik A, B, C. Bisa diklik semua. Klik. Terus, oke. Nah, oke. Kalau ini kan di sini kan ada untuk soalnya kan ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, untuk yang berwarna kuning karena tadi ditandai dengan ragu-ragu atau masih belum yakin dengan jawabannya, maka peserta tidak harus
kembali secara manual ngeklik sebelumnya atau selanjutnya, kita bisa langsung klik di sini Bapak Ibu. Nah, langsung ke soal yang ditandai ragu-ragu seperti itu. Terus kalau mau ngubah berarti langsung ditandai yakin nih. Tadi kan tulisannya kuning ragu-ragu. Kalau mau itu ditandai yakin seperti ini. Kalau sudah hijau semua dan peserta sudah yakin terhadap jawabannya, kita langsung bisa klik selesai. Yang warna merah ini di paling atas kita bisa klik selesai. Nah, ini ada konfirmasinya ya Bapak Ibu. Kalau ini kan apakah Anda yakin mengakhiri sesi ujian ini? Kayak gitu. Berarti kalau seandainya udah diklik saya yakin, berarti jawaban tidak bisa diubah lagi seperti itu. Tapi kalau masih waktunya cukup dan mau dicek-cek lagi, itu masih bisa diganti jawabannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Coba kita klik ya saya yakin. Nah, seperti ini. Untuk hasil tidak bisa ditampilkan ya Bapak Ibu. Nanti tampilan akhirnya seperti ini. Terus kita kembali. Nah, kita langsung kalau sudah selesai kita bisa logout seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Eh, Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Dari kami tim SCN kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih dari tim SCN, Bapak Ibu yang kami hormati. Selesai sudah 3 sesi pemaparan terkait juknis, aplikasi pendaftaran dan aplikasi soal. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tadi beberapa sudah di-list oleh Mas Ma'ruf, nanti mohon bisa resen ataupun bisa menyampaikan secara langsung. Untuk sesi tanya jawab ini, kami mohonkan bisa dibantu memandu Mas Agis atau Mas Ma'ruf terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan nanti bisa langsung dijawab oleh ketiga pemaparan atau ketiga pemateri, yaitu dari juknis, dari aplikasi pendaftaran ataupun aplikasi soal. Untuk itu langsung saja, karena waktu tinggal kurang lebih 45 menit, kami manfaatkan untuk tanya jawab. Kami mohonkan Mas Agis atau Mas Ma'ruf untuk memandu jalannya tanya jawab pada siang hari ini. Monggo Mas Agis, Mas Ma'ruf. Matur nuwun. Oke, matur suwun Mas Yasin. Izin Bapak Ibu semua, izin Pak Ketua, saya akan memandu terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rekap di dalam kolom chat. Nanti mungkin Pak Rozi atau Pak Muhib bisa membantu dalam menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama yaitu terkait user dan password. User password itu tadi kalau tidak salah Pak Rozi menyampaikan bahwasannya usernya menggunakan NPSN dan default passwordnya juga NPSN. Tunggu. Terus yang kedua, ukuran file uploadnya berapa Pak Pak Rozi, nanti bisa dibantu menjawab. Yang ketiga, untuk pengisian email siswa, misal pakai email orang tua atau guru, boleh atau tidak? Atau siswa wajib membuat email? Dan boleh tidak satu madrasah hanya menggunakan satu email? Betul. Halo, halo. Apakah dengar terkait suara saya nggih? Dengar Mas, terdengar. Oh, oke, siap. Oke ya. Oke. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tanya tempat lomba di masing-masing madrasah atau harus berkumpul di satu tempat tikor yang ditentukan. Dan format 5, format file yang diupload itu ekstensinya apa? Boleh JPG atau PDF atau bagaimana? Nonton Pak Rozi mungkin bisa dibantu jawab dulu Pak terkait pertanyaan itu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, username dan password, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk username-nya menggunakan NPSN, NPSN Bapak Ibu, NPSN sekolah masing-masing. Untuk passwordnya ini nanti kita buat password awalnya sama semua, Oskanu 3, gitu teman-teman. Jadi passwordnya itu nanti sama semua, Oskanu 3. Kemudian nanti setelah login pertama kali pasti akan diminta untuk membuat password baru,
Itu yang terkait dengan username dan password. Kemudian yang tadi terkait dengan email, ngaten nggih, karena email ini nanti akan digunakan sebagai username peserta, maka di sini seyogianya nggih setiap setiap peserta satu email untuk setiap peserta. Karena username untuk peserta itu nanti kan beda-beda tiap apa pesertanya. Ngaten. Itu yang terkait dengan email. Kemudian untuk yang terkait tadi, yang terkait dengan file dan ukuran file yang diupload dan ukurannya, untuk file yang diupload itu bisa PDF, bisa JPG, ya, bisa JPEG atau bisa PDF. Tadi yang saya sampelkan itu adalah filenya ekstensinya JPG. Untuk ukurannya maksimal 2 mega. Untuk semua file yang diupload itu maksimal 2 mega. Jadi bisa 1 mega atau kurang atau 1 mega lebih dikit tidak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 2 mega. Ngaten. Itu terkait dengan apa file yang diupload. Sampun, niku Mas Ma'ruf ada yang masih belum terjawab? Mas Ma'ruf tadi pertanyaan pertama mungkin. Iya, Mas. Ya, pertanyaan pertama tadi terkait apakah ada titik lokasi. Bapak Ibu kami sampaikan bahwa titik lokasi pengerjaannya di masing-masing madrasah sekolah. Dan kami mohonkan untuk satu ruang adalah satu mapel. Jadi misalkan MI Ma'arif NU 1 Kota Semarang mengikuti 3 mapel, matematika, IPA, dan KNU-an. Maka pesertanya nanti mohon untuk matematika di satu ruang, IPA di satu ruang, dan KNU-an di satu ruang. Karena tadi di Juknis disyaratkan bahwa setiap siswa harus aktif kamera soalnya ataupun kamera zoom-nya. Jadi nanti satu ruang ada satu zoom untuk terpancar di sebelah kanan. Ini Bapak Ibu, untuk kamera zoom-nya di sebelah kanan siswa. Jadi kalau misalkan siswanya ada 2, maka satu zoom boleh. Tetapi kalau pesertanya banyak, misalkan 2 ya, maksimal 2 ya. Tadi di Juknis ya, berarti nanti satu kamera zoom di sebelah kanan. Sedangkan di soalnya sendiri sudah ada kamera dari tim IT dari soal tadi. Jadi sekali lagi kami mohonkan untuk peserta dibedakan di ruangan 1 untuk mapel 1, ruangan 2 mapel 2, dan seterusnya. Kalau MA berarti ada 5 mapel, maka ada 5 ruang. Di mana satu ruang ada satu aplikasi untuk Zoom dan juga untuk soal tadi. Dan untuk seragam ini ditanyakan, seragamnya adalah pakai batik Ma'arif. Seragamnya full batik Ma'arif berpeci untuk laki-laki, perempuan berkerudung. Monggo menyesuaikan, biasanya pecinya hijau atau putih atau apa. Yang kami mengikuti biasanya. Yang penting adalah memakai kebesaran Ma'arif, yaitu batik Ma'arif. Dan yang kami tekankan adalah aplikasi Zoom untuk di samping kanan siswa. Mungkin itu. Juknis Bapak Ibu sudah kami share ke grup cabang. Juga sudah ada di web Ma'arif. Silakan yang belum dapat bisa diunduh di Zoom Ma'arif. Itu mungkin itu Mas Ma'ruf tambahannya, dilanjut. Oke, Mas Yasin, matur suwun atas jawaban terkait titik lokasi untuk Oskanu. Terus yang kami perlu tekankan kembali Bapak Ibu bahwasanya tadi disampaikan Pak Rozi untuk pendaftaran Oskanu akan kami buka tanggal 12 Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mencoba pasti tidak akan bisa masuk karena memang proses migrasinya akan kami laksanakan setelah sosialisasi ini kami laksanakan. Jadi bersabar Bapak Ibu, nanti tanggal 12 insya Allah Bapak Ibu semua sudah akan bisa melaksanakan pendaftaran Oskanu 3. Itu terus ada beberapa pertanyaan lagi Mas terkait apa namanya tadi Pak Muhib ya, ini untuk Pak Muhib nggih. Ada penjelasan, mohon penjelasan ulang apa terkait Juknis poin J nomor 8, yaitu tentang penjelasan setiap cabang lomba mata pelajaran diambil juara sebagai berikut: medali emas 5%, medali perak 7%, dan medali perunggu 8%. Mungkin Pak Muhib bisa bantu menjawab itu bagaimana. Monggo Pak Muhib. Pak Muhib. Enggak ada. Terkait Tak jawab saya. piagam kejuaraan.
Oh ya, dibantu Mas Yasin aja. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Ma'ruf. Oh, Mas Bapak Yasin. Ibu terkait hasil nanti. Jadi saya yakin, kami yakin dari panitia wilayah nanti untuk setiap peserta mapel itu jumlahnya berbeda-beda. Maka sesuai juknis tadi, untuk juara yang mendapatkan medali emas ataupun poin emas itu adalah 5% dari jumlah suara. Misalkan mapel MI KN1 pesertanya adalah 1.000, maka yang dapat medali emas adalah 5% dari 1.000 peserta itu. Tetapi nanti yang dapat pembinaan hanya peserta nomor 1 yang nilainya tertinggi. Itu. Nah, ini sekalian ada seliweran di chat tadi. Apakah Madarah non Ma'arif itu bisa ikut? Bapak Ibu, pada awal kami mengedarkan surat, kami sudah menyampaikan ke teman-teman di cabang, di pengurus cabang, bahwa semua madrasah yang mengikuti ini akan terverifikasi semua, sudah terverifikasi semua. Jadi nanti jika, mohon maaf, ada pendaftar yang tidak masuk dalam data verifikasi kami yang diambil dari Simno, maka otomatis tidak bisa. Karena ini sudah divalidasi oleh cabang masing-masing. Jadi peserta ini kami tidak semena-mena. Gitu Mas Ma'ruf. Mas Yasin, terima kasih. Mas yang angkat tangan itu Mas bisa gantian yang angkat tangan. Oke, Mas. Yang melambaikan tangan mungkin bisa menyampaikan. Monggo melanjutkan Pak Asmaun dari SMA SMKNU ke sesi. Oke, silakan, sudah saya unmute. Monggo Pak. Silahkan oke. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rosi keterkaitan yang tadi beliau sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Pada saat input data siswa itu apakah ini ngelink dengan Simnu atau tidak Pak? Itu. Yang kedua, pada saat input siswa juga setelah terdaftar di situ ada muncul nama siswa, ada yang namanya menu aksi Pak di situ dan tombol cetak di menu aksi tersebut. Itu diperlukan cetak juga mungkin sebagai bukti saat ujian siswa atau gimana Pak saat di tombol cetak tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada tim SCN tadi Bu Niswa. Saat siswa mengerjakan saat siswa mengerjakan ujian tersebut, yang manakala terjadi kendala, entah itu internet terputus, ataukah juga lampu padam, niku bagaimana Pak untuk solusi hal tersebut Pak? Terima kasih. Matur nuwun. Itu Pak yang bisa kami tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak Ronzi atau Mas Yasin bisa membantu jawab terkait sinkronisasi data peserta dari Simnu dengan aplikasi. Monggo Mas Yasin atau Pak Ronzi yang mau menjawab. Jadi, mohon izin Mas Ma'ruf, mungkin yang terkait data nanti Pak Fikri ya atau Mas Ma'ruf itu apakah ngelink dengan Simnu? Prinsipnya semua madrasah sekolah yang berhak mendaftar sudah ada di kami. Bapak Ibu, sekali lagi data sekolah madrasah yang berhak mengikuti Oskanu ini datanya sudah ada di kami, yaitu hasil dari verifikasi dan validasi teman-teman di cabang. Prinsipnya di situ. Nah, nanti terkait nama dan lain-lain, monggo nanti bisa dijelaskan Pak Rozi atau Mas Ma'ruf. Terkait yang kedua tadi ada pertanyaan lagi, Pak itu olimpiadenya ada di jam sekolah, sehingga kita tidak mungkin di ruangan kelas. Bapak Ibu yang terpenting di madrasah bisa meminjam ruang perpustakaan atau ruang laboratorium atau lab komputer. Yang terpenting satu ruangan itu menampung satu mapel. Gitu. Jadi lebih efektif dan zoomnya nanti sekali lagi ditaruh di sebelah kanan. Seperti itu Mas Ma'ruf, cukup ya. Yang dilanjutkan. Pak Rozi mungkin atau Mas Aklis tadi terkait keterkaitan dengan Simnu-nya, monggo Mas. Terima kasih. Saya menjawab untuk yang terkait dengan fitur yang ada di sini, yang ada di form pendaftaran. Tadi sudah disampaikan kuncinya bahwa lembaga yang bisa mendaftarkan peserta adalah datanya sudah ada di tim panitia. Jadi yang bisa login di portal Oskanu ini juga nanti lembaganya adalah lembaga yang memang sudah diverifikasi. Itu yang pertama.
Yang kedua tadi terkait dengan tombol aksi, terkait dengan tombol aksi yang ada di menu. Sebentar, ini saya coba. Oke, saya coba share screen lagi, nggih. Satu dulu. Oke. Ini, jadi kalau yang ada di menu input siswa, yang dimaksudkan misalkan di aksi yang ada di input siswa ini adalah tombol aksinya adalah untuk edit dan untuk hapus. Jadi misalkan salah input siswa, maka bisa dihapus terlebih dahulu. Atau misalkan salah identitasnya bisa diedit, bisa disesuaikan. Misalkan tadi si anak ini harusnya fisika, kalau ini salah ngeklik ke matematika, nanti bisa diedit. Nah, fitur edit ini akan aktif sampai akan aktif sampai dilakukan validasi oleh tim dari wilayah. Kalau dari wilayah sudah menyatakan tervalidasi, nanti secara otomatis fitur ini juga akan mati. Oke, kemudian ini saya contohkan, saya verifikasi dulu. Validasi dulu. Oke. Kemudian tadi yang dimaksudkan menu cetak itu adalah ada di menu status pendaftaran. Oke, ini sebagai contoh, misalkan statusnya tadi sudah diterima, tadi kalau statusnya ditolak kan aksinya di sini adalah tombol untuk pengajuan ulang kan gitu. Nah, kalau ini statusnya sudah diterima, maka Bapak Ibu bisa melakukan cetak kartu. Jadi aksi di sini adalah cetak untuk melakukan cetak kartu peserta. Bisa diklik, nanti akan cetak kartu peserta. Nah, kurang lebih kartu pesertanya nanti seperti ini. Nah, di sini identitasnya, kemudian pelaksanaannya kapan, tanggal berapa, kemudian di sini sudah ada username dan sudah ada passwordnya. Username dan password inilah yang nanti akan dipakai oleh peserta yang bersangkutan untuk masuk ke aplikasi ujiannya. Oke, untuk sementara ngoten nggih niku jawaban dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Ngoten, terima kasih. Izin Pak Mas Ma'ruf melanjutkan. Ini di chat ada, mumpung ingat, mungkin nanti ada beberapa tambahan lagi. Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah materi yang diujikan dari kurum KTSP K13 atau kurmer? Pada prinsipnya silabus sudah kami share bergabung dengan petunjuk pelaksanaan. Semua silabus sudah kami share, sehingga Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dan juga mempersiapkan anak didiknya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan itu waktu mapelnya bersamaan. Bersamaan. Jadi untuk MA nanti bersamaan. Jadi yang bersamaan itu hanya tingkatnya. Sesi 1 nanti MI, sesi 2 MTS, sesi 3 MA. Seperti itu. Atau kebalik tadi, yang pertama MA dulu, yang kedua MTS, yang ketiga MI. Jadi untuk mapelnya bersamaan, tetapi sesinya dibedakan per jenjang. Oke, selanjutnya MA kami jurusannya IPS. Apakah bisa mengikuti mapel jurusan IPA? Tidak bisa, Bu. Karena matematika, contoh matematika IPS ada sendiri. Jadi silakan kalau memang MA-nya jurusannya IPS, ya berarti diikutkan 5 jurusan IPS itu. Ada matematika, ada sosiologi, ekonomi, geografi, seperti itu. Karena di IPS ada sendiri, IPA juga ada sendiri. Nah, apabila siswa di madrasah kami tidak menggunakan seragam Ma'arif NU karena belum punya, misalkan ini ada hasil validasi kemarin, ada madrasah baru yang di SIMU, tetapi mungkin belum punya batik Ma'arif, nanti bisa menyesuaikan batik madrasahnya masing-masing. Tetapi prinsipnya yang sudah punya kami himbau untuk memakai seragam batik Ma'arif. Itu Pak Ma'ruf, dilanjut. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kami di pengurus wilayah ada tanggal berapa kemarin, 15 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli kalau tidak salah, itu kami sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap madrasah sekolah yang ada di cabang-cabang melalui pengurus cabang. Jadi atas dasar itu kami mengambil data untuk ini madrasah atau sekolah yang bisa mengikuti Oskanu 3 dari atas dasar validasi yang dilaksanakan oleh pengurus cabang. Itu mungkin itu yang. Terus yang kedua, perlu kami sampaikan juga, tadi ada yang bertanya begini, sebentar. Izin bertanya Pak, tadi Pak Yasin mengatakan Mas Ma'ruf. ya Mas.
Monggo Mas Fikri. Nah itu Pak Fikri bisa menambahkan. Iya Mas. Oke, oke. Oke, sebentar ya, terkait yang Simnu tadi ya. Iya, iya, iya. Oke, bantu menjawab sedikit. Untuk yang Simnu, sebagaimana komitmen kita bersama bahwa semua kegiatan di Ma'arif itu tersentral pada data Simnu. Untuk saat ini, karena Simnu sedang dalam pengembangan, yang jelas data peserta, data madrasah atau sekolah yang boleh mengikuti Poskanu ini adalah kita tarik dari database Simnu. Kita tarik dari database Simnu, kemudian jadi yang jelas data diketahui bersama bahwa data yang sudah kita masuk ke dalam registrasi adalah data dari itu ya. Jadi tetap Simnu sebagai acuan dasar untuk melaksanakan kegiatan. Namun untuk saat ini Simnu dalam masa pengembangan, maka untuk registrasi kita siapkan portal yang berbeda. Mungkin sementara itu, Mas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fikri atas tambahannya. Terus ada pertanyaan lagi sebentar untuk yang resen sabar sebentar nggih. Mungkin bisa setelah saya menyampaikan ini ada yang bertanya tadi kalau misalkan saya menggunakan PC IO di mana letak kameranya ada di atas. Akan tetapi apakah yang disampaikan Pak Yasin tadi terkait webcam harus berada di samping itu apakah diperbolehkan ketika menggunakan webcam yang ada di atas? Mungkin saya bantu jawab. Pertama begini, terkait pelaksanaan ujian menggunakan e-ujian itu setiap komputer yang membuka aplikasi ujian harus ada webcam atau kamera yang tersambung. Terus yang kedua terkait yang di mana webcam kamera yang di samping itu melalui Zoom bukan melalui aplikasi ujian. Jadi nanti akan ada dua kamera yang aktif untuk peserta. Yang pertama melalui Zoom berada di samping peserta. Yang kedua itu melalui webcam dari komputer ataupun laptop yang tersambung dengan webcam. Mungkin itu. Monggo yang dari MI Islamiyah Degayu silakan di unmute. Ya, monggo silakan. Monggo Bu. Mohon maaf atau saya yang terlalu mendengar suaranya terlalu kecil atau memang kecil nggih? Jelas Mas suaranya, jelas. Oke, Mas nanti Mas Yasin dibantu Mas. Kurang terdengar. Terkait rapot. Halo, terkait rapot. Oke, sudah oke Bu, monggo. Rapot Pak. Bu, monggo lanjut. Terkait rapot, itu kan kita ini semester awal. Nah, semester awal itu berarti kita menggunakan rapot yang kelas sebelumnya, Nopo? Iya Bu, pakai rapot yang di semester di sebelumnya. Jelas, mboten? J terkait rapot karena ini semester awal tadi dengan menyatakan kalau ini semester awal berarti menggunakan rapot di semester sebelumnya. Ya, Iya. benar. Berarti semester kedua nih, nggih? Ya, semester 2. Misalkan jenengan mengutus kelas 5 yang sekarang semester 1 kelas 5 berarti menggunakan rapot kelas 4 di semester 2. Oh iya. Betul. Terus untuk email, Pak, email yang muncul di kartu itu, apakah email yang didaftarkan itu kan tadi persiswa satu email, nggih? Nah, berarti email yang muncul untuk login itu email yang didaftarkan masing-masing gitu ya? Ya, betul. Email yang didaftarkan itu nanti digunakan untuk login masing-masing peserta. Jadi, masing-masing peserta harus ada email sendiri-sendiri. Boleh menggunakan email gurunya atau email madrasah. Yang penting ketika mengirimkan misalkan 6 siswa, ya berarti 6-nya dengan akun email yang berbeda. Karena nanti digunakan untuk user login ketika ujian.
Itu Bu. Nggih Pak, matur nuwun. Oke, sami-sami. Selanjutnya SMA S Ma'arif Karang mana ini? Silakan monggo. Ya. Ya, bisa didengar Pak. Bisa didengar Pak. Dengar Pak. Ya, mohon maaf mengganggu Bapak waktunya. Ya, halo, bisa didengar? Ya, bisa bisa. Monggo monggo Ya, monggo. ini bertanya Pak terkait dengan tadi mungkin sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Yang pertama yaitu terkait dengan ruangan Pak. Tadi disampaikan bahwa untuk ruangan kan berbeda-beda, sedangkan di semua tingkat dari MI, SMP, dan SMA itu kan ada beberapa cabang lomba Pak. Seumpama ini Pak, kalau boleh usul, seumpama dari semua cabang itu dijadikan satu ruangan karena setiap cabang itu kan berbeda-beda. Jadi ketika ruangan satu untuk biologi, misalkan satunya lagi untuk apa, apa, sampai 5 ruangan, bukan takutnya, tapi kendala kami merubah mungkin di sistem jaringan yang kurang fokus maksudnya itu Pak, yang terdekat maksudnya Pak. Misalkan di lab semua mapel itu dijadikan satu lab. Itu boleh atau tidak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan transfer Pak. Terkait dengan transfer, itu setiap peserta 1 kali transfer atau misalkan mengikuti 5, berarti 50 kali 25, 1 kali transfer 250, atau per anak 50, 50, 50, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, Mas yang Yasin jawab monggo. Mas Ma'ruf. Nggih. Silakan monggo jawab Mas. Bapak Ibu, penekanan kami adalah satu ruang, satu mapel, tetap di situ. Tetapi Bapak Ibu mohon maaf kalau memang terkendala ruangan, maka silahkan satu ruang bisa 5 mapel, tetapi nanti ada 5 kamera Zoom juga. Karena prinsipnya Zoom nanti kita per mapel. Jadi nanti user Zoom-nya adalah rename-nya ya, MA Ma'arif NU 1 Kota Semarang, mapel biologi. MA Ma'arif NU 1 Kota Semarang, mapel kimia. Itu meskipun dalam satu ruang, tetapi ada 5 kamera Zoom. Itu nggih. Tetapi kalau memang bisa diupayakan satu kelas, satu ruang, satu mapel, itu lebih baik. Seperti itu dari Bapak tadi yang bertanya. Yang kedua, terkait pembayaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rozi adalah kolektif. Jadi langsung bisa misalkan MI tersebut mengirimkan 5 anak, maka bisa langsung transfer kolektif 150. Karena nanti akan diupload, nanti akan muncul di akun wilayah bahwa 5 itu tagihannya adalah 250. Tidak perlu satu-satu seperti itu. Mungkin itu Mas Ma'ruf atau ada yang ditambahkan silakan. Oh ini sebentar lagi ada Zoom. Di sisi kanan atau di sisi kiri? Di sisi kanan Bapak Ibu. Jadi silakan nanti di sisi kanannya siswa yang melihatkan semua tubuh siswa itu. Jadi Zoom itu dikenakan ke siswa, menyorot ke siswa, terlihat dia mengerjakan, terlihat sampai ke nyun sewu ke bawahnya. Artinya ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke, cukup Mas Ma'ruf. Mas, terima kasih. Begini, ada yang tanya terkait rapot. Rapot itu nanti begini Bapak Ibu, identitas peserta di rapot dan juga halaman terakhir yang ada tanda tangan kepala orang tua dan juga wali kelas yang menunjukkan bahwasannya oh anak ini dinyatakan naik kelas atau lulus. Nonton guys. Ini ada yang ditanyakan di kolom chat seperti itu. Betul nggak Mas Ya. Yasin? Ya, tidak semua rapot Bapak Ibu, sekali lagi tidak rapotnya, tetapi identitas depan yang lengkap dan sudah ada tanda tangan kepalanya. Dan di akhirnya terakhirnya, misalkan dia belum naik kelas ya, belum naik kelas tadi ya muncul dia sekarang berarti naik kelas. Misalkan tadi disampaikan ada pertanyaan, boleh nggak pakai yang semester 2? Identitas kan sama. Misalkan dia kelas 4, identitasnya kan sama dari kelas 1 sampai kelas 6 kan jadi 1. Hanya saja nanti yang diupload yang berbeda di halaman terakhir. Nah, tadi disampaikan, boleh nggak Pak satu mapel hanya 1 siswa? Boleh Bu.
Bapak Ibu, intinya satu mapel itu maksimal 2 peserta. Kalau memang yang diikutkan hanya satu, kami persilakan, tidak ada masalah. Oke. Kayaknya beberapa pertanyaan juga sudah terjawab semua, nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak, eh, sangat dibutuhkan edaran juknis Oskano ke sekolah. Bapak Ibu, kami sampaikan, saya sharekan, nggih. Terkait juknis sudah kami kirimkan melalui cabang masing-masing. Melalui cabang masing-masing. Terus kami juga menyediakan ini Ki, saya mana ini? Sebentar. Eh, mana ini? Sebentar. Apa? Link untuk eh, untuk juknis Oskano. Kami sediakan linknya. Tadi sudah kami kirim di kolom chat, tapi kami akan share screen lagi untuk terkait nih. Jadi Bapak Ibu bisa klik saja s.id garis miring kick off Oskano 3. Nanti di situ akan muncul yang pertama adalah tanggal pembukaan tanggal 9 September 2024 jam 8. Yang kedua di sini akan ada unduh juknis. Barangkali Bapak Ibu belum menemukan atau belum mendapatkan juknis dari cabang, maka ini ada juknis di sini. Di mana juknis ini tadi sudah kami sampaikan di awal dan juga terdapat silabus dari masing-masing perlombaan. Terus di sini ada YouTube dari LP Ma'arif yang insya Allah kegiatan pada siang hari ini akan kami upload ke dalam YouTube-nya LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Di bawahnya kami juga ada kontak center untuk kegiatan Oskano ini. Betul, monggo nanti bisa bagi yang tadi tanya juknisnya di-share, monggo silakan dicek di kolom komentar atau bisa klik saja ini sid.kickoff Oskano 3. Betul. Mungkin itu Mas Yasin. Mas Faruk, Mas Faruk, terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada satu pertanyaan terakhir, Mas. Kalau terjadi kendala internet, mati atau mati lampu saat di pertengahan ujian bagaimana? Monggo dari tim SCN Mbak Niswa bisa bantu menjawab. Kalau ada kendala internet mati, apakah ujiannya berhenti atau lanjut atau bagaimana? Monggo Mbak Niswa. Baik, Pak. Untuk kalau terjadi mati listrik dan sudah masuk ke soal ujiannya, nanti itu, Pak. Benar, Pak. Nanti itu, Pak. em, Pas mengerjakan terus mati listrik itu nanti bisa login ulang. Jadi saat mengerjakannya sudah sampai nomor 10, kalau login ulang nanti tetap tetap masuknya ke soal nomor 10 yang dikerjakan seperti itu. Tapi kalau seandainya peserta dengan sengaja logout tanpa alasan yang jelas, nanti dari pusat, dari server, dari kami itu harus dikomunikasikan jika ingin login kembali. Seperti itu. Kalau mati listrik, bisa langsung login tanpa komunikasi dengan tim SCN. Tapi kalau sengaja logout tanpa alasan yang jelas, harus dikomunikasikan dengan tim kami. Seperti itu. Jelas, Bapak Ibu? Ya, Mbak, terima kasih. Berarti ketika Mas Faruk. Ya, Mas. Terakhir mungkin tadi pertanyaan Zoom. Pak, Zoom-nya boleh pakai HP? Boleh, Bu. Yang penting siswa itu tersorot oleh kamera Zoom masuk dalam pengawasan kami. Nah, nanti akan kami share link masing-masing mapel. Jadi link Zoom-nya nanti mapel A, linknya ini, mapel B, linknya ini. Untuk masing-masing hari dan sesi. Seperti itu. Bapak Ibu. Oke. Monggo Mas Faruk. Ya, Mas, terima kasih. Penjelasan sedikit tadi dari Mbak Niswa bahwasanya ketika memang internet itu nanti terputus secara tidak sengaja, maka aplikasi akan terpaus. Kalau terpaus berarti bisa jadi memang waktunya akan berhenti. Itu ya Mbak Niswa ya? Ya, Waktunya betul, akan Pak. berhenti. Ya, berarti ketika kita siswanya sudah bisa masuk kembali, berarti waktu akan berlanjut lagi dari waktu yang sudah dipaus. Gitu yang ada di kolom chat. Termasuk nanti Bapak Ibu mohon maaf, sepertinya nanti untuk link akun cabang
akan kami kirimkan setelah sosialisasi ini kami laksanakan. Ngoten, jadi untuk cabang bisa bersabar terkait akun cabang nanti akan segera kami informasikan di grup pengurus cabang di se-Jawa Tengah. Ngoten nggih. Monggo Bu Farida Amanati ada pertanyaan, saya beri waktu untuk bertanya. Monggo silakan di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Kaitannya ketika yang mengikuti adalah peserta kelas 7, itu nanti penguploadan rapotnya menggunakan rapot dari SD atau MI lama, ataukah dari ijazah gitu. Terima kasih. Bu, terkait rapot menggunakan rapot yang semester sebelumnya. Ngoten nggih. Misalkan Walaupun nggih dari kelas 7. Kelas 7 kan berarti sebelumnya dari SD-nya. ya betul kan tadi melampirkan identitas dan juga halaman terakhir, di mana di halaman terakhir itu menunjukkan tanda tangan orang tua, kepala madrasah, wali kelas, dan juga dinyatakan anak tersebut naik kelas ataupun lulus dari madrasah awal. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Selanjutnya dari Ibu Zakia Idamatu, monggo bisa eh, di accept untuk unmute-nya, monggo. Kalau tidak ada, saya geser ke LPM PCNU Temanggung. Monggo LPM PCNU Temanggung. Saya Ya, gimana? terima kasih Gus. Nggih, Eh, pertanyaan saya ini bukan soal teknis tapi terkait kebijakan, Gus. Halo, masuk ya? monggo, monggo. Ya, jadi ketika dari PW itu menyodorkan kami Excel, itu kan ada untuk validasi itu. Nggih. Ini memang ternyata ada beberapa sekolah yang baru dan belum ada di daftar Excel itu. Makanya Nggih. tidak kami validasi. Begitu, Gus. Nah, ini mohon kebijakannya untuk sekolah baru ini bagaimana prosesnya untuk bisa mengikuti kegiatan Oskano ini. Mungkin itu, Gus. Makasih. Nggih. Oh, terkait untuk yang madrasah yang belum terdaftar, monggo Pak Fikri bisa membantu menjawab. Pak Fikri, apakah masih monitor? Kalau tidak, mungkin saya bisa membantu menjawab. Atau Mas Yasin, monggo Mas. Terima kasih Pak Yai Hanif atas pertanyaannya. Sementara Bapak, mohon izin kami sampaikan bahwa data yang kami gunakan adalah data hasil validasi. Kalau nanti memang ditemukan di tengah jalan adalah dari madrasah lain, ditemukan ada madrasah yang tidak masuk di daftar validasi dari cabang, maka tentu akan kami komunikasikan. Cuma prinsip dasarnya sesuai hasil keputusan rapat adalah madrasah yang memang benar-benar sudah tervalidasi dan terkonfirmasi dari cabang pada saat edaran kami kita tutup. Seperti itu, Pak Enif. Terima kasih. Terakhir ya dari Mbak Laili Faikoh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Jadi saya izin bukan bertanya, tapi menyarankan karena saking banyaknya anggota yang mengikuti Zoom Meet ini, dan sepertinya saya merasa sangat memerlukan grup untuk kegiatan ini. Jadi untuk interaksi, bertanya, dan yang lainnya agar bisa sambil berjalan. Ngoten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laili Faikoh atas sarannya. Oke, nanti biar monggo Mas Yasin atau Mas Aklis bagaimana monggo. Tapi Siap, terima sepengetahuan kasih, saya Mbak. itu kayaknya nanti di cabang pun juga sudah ada pengurus grup WA terkait informasi dari wilayah ke cabang, dan seperti biasanya di cabang pun juga ada grup
untuk madrasah-madrasah ataupun operator SIMNU di kabupaten. Itu pengalaman di kabupaten kami maksudnya begitu. Ya, oke Mas Ma'ruf. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kami di PW tentunya garis koordinasinya adalah ke PC. Teman-teman PC nanti yang akan berkomunikasi pada panjenengan. Jadi pada prinsipnya nanti grup yang kami buat adalah grup operator-operator cabang, sehingga nanti kita diskusinya di situ dan panjenengan bisa melontarkan pertanyaan melalui cabang masing-masing. Gitu. Toh nanti kalau memang kepepet ataupun apa ya bahasanya option terakhir, kita harus membuat grup untuk semuanya ya memungkinkan, tetapi prinsip kita adalah komunikasi dengan cabang. Kita tidak akan mungkin meninggalkan cabang karena prinsipnya Oskano ini adalah kerjasama baik dari madrasah, cabang maupun wilayah. Seperti itu, Mas Ma'ruf. Menambah sedikit Mas Ma'ruf dari jawaban tadi terkait dengan apa namanya kelas 6 yang naik ke kelas 7. Nah itu harus menyantumkan rapot sebelumnya dan ditambah dengan keterangan aktif di MTS atau madrasah yang sedang berlangsung seperti itu. Ya, betul Mas Agris. Syaratnya ada 3 tadi. Ada surat keterangan aktif dari kepala madrasah. Meskipun berkasnya dari kelas 6, tetapi kan dia statusnya sudah aktif di kelas 7, ditandatangani oleh kepalanya seperti itu. Tadi ada pertanyaan, apakah pesertanya harus kelas 7? Tidak Bapak Ibu, silakan juknisnya dibaca lagi. Mohon Bapak Ibu, teman-teman cabang yang rawuh, operator cabang yang rawuh, kami mohonkan untuk juknisnya di-share kembali atau bisa ke web Ma'arif Jateng untuk unduh juknis Oskanonya. Oke, terima kasih. Monggo atau Pak Gus. Ya Mas. Bentar ya. Tadi juga ada pertanyaan terkait apa mau ya? Karena laptop saya mati nih. Halo Mas. Gimana? Nah, itu Mas Fikri tadi, Mas Fikri terkait ada cabang yang kemarin itu tahu bahwasannya ada madrasah baru, tetapi di Excel-nya tidak ada. Lalu bagaimana yang harus dilakukan cabang untuk memverifikasi madrasah tersebut? Monggo Mas Fikri bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf. Terkait database madrasah atau sekolah. Jadi kemarin setelah kita tarik data dari SIMNU, kita validasi ke cabang masing-masing, kemudian di cabang kita beri kesempatan untuk memvalidasi data dengan validasi 3 keterangan. Yang pertama masih aktif, yang kedua sudah tidak aktif atau non-aktif, terus yang ketiga adalah usulan baru. Yang usulan baru melalui validasi Excel tetap bisa kami terima asal itu rekomendasi dari cabang masing-masing. Gitu Mas. Jadi yang dari Excel kemarin dikirim oleh cabang, oleh pengurus cabang, itu nanti kita akan masukkan ke dalam portal registrasi. Terus gini, saya nambahin sedikit nih tadi yang mungkin terkait dengan dokumen persyaratan. Yang jadi dokumen persyaratan itu sebenarnya sudah kita antisipasi sebelumnya karena memang ini pelaksanaan itu di awal tahun pelajaran. Jadi di awal tahun pelajaran tentunya untuk siswa-siswa baru madrasah sekolah belum bisa menyiapkan rapot semester terakhir kan karena belum semesteran. Maka kita minta surat keterangan dari kepala madrasah. Adapun identitas rapot itu kan bisa dibuatkan karena template identitas rapot itu bisa dibuat sebelum membuat isi rapotnya gitu. Jadi kalau identitas rapot bisa lah kalau identitas rapot. Tapi kita kuatkan dengan surat keterangan aktif dari kepala madrasah yang ditandatangani oleh kepala madrasah gitu. Jadi kalau dari kelas sebelumnya nanti
identitas sekolah madrasahnya akan beda nanti Mas. Oke, itu ya Mas Gus Yasin atau Mas Ma'ruf ya. Karena kalau kita itu kalau siap. seperti kemarin cerita dari Oke. Mas kita di Oke. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan chat di grup di kolom chat itu saya rasa tadi sudah terjawab semua. Terkait pelakapan pelaksanaan sudah kami jawab, termasuk juga terkait Zoom juga sudah kami jawab, termasuk user passwordnya juga sudah kami jawab. Kami ingatkan kembali nih Bapak Ibu bahwasannya madrasah akan bisa mulai mendaftar pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan username-nya NPSN, passwordnya Oskano 3. Oskano-nya kecil, 3-nya angka 3. Ngoten nggih. Terus untuk cabang nanti akan kami kirim user passwordnya setelah acara sosialisasi ini. Yang ketiga, insya Allah akan kami upload hasil rekaman video pada hari ini ke akun YouTube LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Mungkin kita cukupi Mas karena sudah jam segini. Tadi juga mengikuti, tapi kalau masih mau dilanjut, tapi sepertinya beberapa pertanyaan yang muncul pun tadi di awal sudah kita jawab. Teman Mas Yasin, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Mas Ma'ruf, Mas Aklis, Pak Fikri yang sudah memandu jalannya Q&A pada sesi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu telah menunjukkan pukul 15.30. Untuk itu sesuai dengan agenda, maka Q&A atau sesi sosialisasi ini kita akhiri. Selanjutnya nanti kami akan menyambungkan ke cabang masing-masing. Kami mohonkan nanti kita membuat grup cabang, Mas Aklis, operator cabang, kita buat grup, sehingga nanti informasi bisa tersampaikan dan hasil dari Zoom ini kita tayangkan di YouTube agar sewaktu-waktu bisa dibuka lagi untuk di refresh kembali apa-apa yang menjadi prasyarat untuk Oskano 3 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian, mohon maaf tadi kami menyampaikan salam dari Pak Ketua Ma'arif yang saat ini sedang boarding pesawat, jadi tidak bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diwakili oleh Bapak Sekjen. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada siang hari ini. Kami tunggu, kami harap berbondong-bondong dalam rangka mensukseskan ini, karena ini tadi disampaikan salah satu program dari 9 program PBNU Jawa Tengah, yaitu transformasi digital. Terima kasih sekali lagi. Tanggal 12 nanti kami mohonkan untuk bisa mendaftarkan. Monggo bisa dimaksimalkan karena setiap mapel boleh diikuti 2 siswa, atau kalau memang tidak 2, 1 juga tidak masalah. Seperti itu, terima kasih. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekali lagi di situ sudah tertera jelas kontak-kontak person yang dapat dihubungi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan. Itu terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sesi pada siang sampai sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit ya, tapi ada yang tanya untuk rekening pembayaran nanti di aplikasi pendaftaran sudah muncul ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sambil di sini ya. Ya, kan ada dari rumah udah Zoom akan kami akhiri ya Bapak Ibu semua. Terima kasih semua.